Masih di Breaking News TV One, pemirsa, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, psikolog forensik Reni Kusumowardani mengungkapkan terdakwa Richard Eliezer memiliki sifat destructive obedient. Artinya, Richard ini memiliki kepatuhan yang tinggi meski diminta melakukan perintah yang destruktif atau merugikan. Ini bisa langsung saja mungkin. Untuk saya spesifik ke Richard Eliezer. Di sini Ibu menjelaskan ada tindakan yang dalam bentuk destructive obedience. Bisa jelaskan, Bu? Iya. Jadi yang dimaksud dengan destructive obedience pada Bapak Richard, pada saat ada satu perintah, di situ ada perbedaan status yang dimiliki oleh Bapak Richard antara Bapak Richard dengan Bapak Sambo dengan pangkat yang terendah, dengan latar belakang kepribadian yang menurut hasil pemeriksaan ini memang masih memiliki emosi yang kurang stabil. Di situ mengakibatkan dirinya memiliki satu kepatuhan dan ketidakberanian untuk asertif atau melakukan penolakan meskipun sebetulnya perintahnya adalah sesuatu yang merusak. Oke, artinya ini menghilangkan free will nggak? Kehendak bebas dia untuk memilih mematuhi atau tidak? Itu menghilangkan nggak dalam menghilangkan. Tidak artinya jadi tetap ada bisa free will di situ. Nah, free will-nya itu menjadi terungkap dalam satu bentuk kepatuhan obedience yang destruktif. Kalau Bapak Richard di sini secara umum taraf kecerdasannya tergolong rata-rata. Kemudian potensi intelektualnya ini ditampilkan, digunakan secara maksimal, memiliki kapasitas intelektual yang relatif baik, terutama untuk menghadapi tugas-tugas praktis dan sederhana di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi bukan pada tugas-tugas yang kompleks. Kapasitas dan fungsi memorinya juga baik. Kemudian, ya. Tingkat kepatuhannya gimana? Obedience dari Richard? Tingkat kepatuhannya Richard tinggi. Tinggi? Iya. Terhadap apa? Figur otorita. Figur otoritas. Iya. Oke, mungkin langsung saja, Bu. Mengingat jadi, waktu. Sugestibelnya rata-rata, kepatuhannya tinggi. Oke. Untuk Kuat Ma'ruf dan juga Ricky, bisa langsung saja. Kuat Ma'ruf kecerdasannya tergolong di bawah rata-rata dibanding populasi orang seusianya. Jadi Bapak Kuat Ma'ruf ini agak lebih lambat dalam memahami informasi. Saya harus menyampaikan ya Pak, mohon Siap, maaf, ini bisa dibuka. Iya, izin Pak Kuat. Iya. Dia senang dibuka, Bu. Iya, jadi lebih lambat di dalam memahami informasi dan menyesuaikan diri dari tuntutan lingkungan, tetapi memiliki potensi untuk memahami keadaan di lingkungan sekitarnya melalui nilai-nilai moral yang dia yakini dan melalui kebiasaan-kebiasaan yang dia alami. Seperti itu. Dan artinya untuk Kuat Ma'ruf untuk menerima informasi itu sebenarnya apabila disampaikan oleh orang-orang yang dekat dengan dia, yang sudah sehari-hari bekerja dengan dia, itu akan sangat mudah menerima tanpa harus memproses secara panjang. Bisa demikian? Saya agak kurang paham dengan pertanyaannya. Artinya pada saat menerima informasi, tadi kan Ibu bilang kecerdasan itu di bawah rata-rata. Betul. Namun pada saat menerima informasi dari orang-orang yang memang sudah sering berhubungan setiap hari, apakah prosesnya akan lama menyaring informasi itu atau memang sudah langsung paham? Belum tentu langsung paham, tetapi tentu. mengandalkan kebiasaan, pola-pola kebiasaan yang dia pahami, dan kemudian mengandalkan value atau nilai-nilai moral yang dimiliki. Jadi ini pemahaman moralnya baik. Kepatuhan terhadap otoritas tinggi? Kepatuhan otoritasnya cukup. Cukup? Iya. Oke. Sebentar Pak, saya lihat data. Jadi pada Bapak Kuat Ma'ruf ini tidak mudah disugesti. Kepatuhannya tinggi. Kepatuhannya tinggi. Iya, tetapi tidak mudah disugesti. Oke. Dan dari hasil
kepura-puraan tidak didapatkan kepura-puraan. Oke. Untuk Ricky bagaimana Bu? Untuk Ricky, untuk Bapak Ricky, ini kecerdasannya baik. Sebentar Bapak. Bapak Ricky secara umum taraf kecerdasannya tergolong di atas rata-rata dibandingkan individu kelompok usianya dan tampak mampu mengaktualisasikan potensi intelektual yang dimilikinya untuk berespon terhadap lingkungannya secara adaptif. Kapasitas dan fungsi memorinya juga baik, kemampuannya tergolong baik di dalam menangkap informasi, menyimpan dan mengolah serta mengungkapkannya kembali. Jadi daya ingatnya juga baik dan atas dasar itu ia memiliki kemampuan berespon secara tepat terhadap tekanan dan lingkungan. Emosinya stabil dan memiliki satu prinsip. Untuk tingkat sugestibilitasnya? Tingkat sugestibilitasnya Dan juga kepatuhan terhadap rendah otoritas? Bapak. Iya, sugestibility-nya rendah. Rendah. Untuk kepatuhannya? Untuk kepatuhannya rata-rata sampai tinggi.